di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng, salah satu memang misi Kabupaten Sopeng itu adalah menjadikan Sopeng sebagai kota pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tak hanya bergantung pada kurikulum yang baik, tapi juga pada komitmen kuat dari pemerintah daerah. Di berbagai pelosok negeri, dukungan aktif pemerintah daerah menjadi kunci sukses penerapan kurikulum merdeka. Bahwa ada program yang ingin dilakukan di daerah, Pak Bupati sangat serius, konsen terhadap implementasi kurikulum merdeka. Di episode ini, kita akan melihat bagaimana dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan di wilayahnya, menjadikan kurikulum merdeka sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan kondisi sekolah. Program-program yang dilakukan oleh Pemda di Kabupaten Sopeng ini secara maksimal. Nah, makanya di pelatihan-pelatihan yang dilakukan kemarin itu, kita memberi tugas dalam bentuk rencana tindak lanjut. Ya, apa yang harus dilakukan oleh sekolah setelah selesai pelatihan itu. Dengan kurikulum merdeka, maka kami bisa memahami bahwa pembelajaran bagi siswa itu tidak berdasarkan apa yang diinginkan oleh guru, tetapi apa yang menjadi bakat dan minat siswa tersebut. Sebagai wujud penghormatan, kami persembahkan Tari Pak Dupa oleh perwakilan guru penggerak Kabupaten Sopeng. Sebagai langkah awal, kami mengunjungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Di sana, kami disambut dengan hangat oleh teman-teman dari dinas yang mempersembahkan tarian tradisional. Kami berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang, serta seluruh tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Kami melihat dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng terhadap kurikulum merdeka cukup masif begitu ya. Nah, kami ingin mendapatkan penjelasan mungkin dari Bapak Kepala Dinas mengapa dukungan Dinas Pendidikan sendiri cukup masif terhadap implementasi kurikulum merdeka. Di kami program ini awal 2022 Pak Bupati begitu disampaikan oleh Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan bahwa ada program yang ingin dilakukan di daerah. Pak Bupati sangat serius, konsen terhadap implementasi kurikulum merdeka. Dan inilah menjadi motivasi kami bersama teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bagaimana program ini kita sukseskan. Karena dukungan dari Bapak Bupati dan Ketua DPR bersama jajaran, baik terkait dengan tentu pembiayaan, di samping ada alokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu inilah tidak cukup bagi daerah. Jadi makanya kami di Sopeng disupport oleh Ketua DPR dan Bapak Bupati. Sesuai undang-undang pemenuhan 20% alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari APBD Kabupaten Sopeng. Kita benahi mulai dari infrastruktur, kemudian pengembangan sumber daya manusianya, dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Gambaran awal. Mungkin bentuk dukungan yang lebih teknis lagi terhadap kurikulum merdeka mungkin seperti apa? Untuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng, salah satu memang misi Kabupaten Sopeng itu adalah menjadikan Sopeng sebagai kota pendidikan. Nah, tentu kami dari Dinas Pendidikan dengan dukungan dari Bapak Kepala Dinas, kami di bidang GTK memprogramkan banyak pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Nah, salah satunya adalah yang pernah kami lakukan di Makassar sejak tahun 2022 sampai sekarang ini,
Itu kami melibatkan semua guru, kemudian kepala sekolah, pengawas, penilik. Itu pelatihan yang diberikan memang menyangkut kurikulum merdeka, mulai dari cara penyusunan kurikulum, kemudian bagaimana teknik untuk pengembangan modul bahan ajar, itu untuk guru-guru, kemudian untuk pengawas bagaimana pendampingan yang harus dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi kami dari Dinas Pendidikan betul-betul ingin agar Sopeng bisa terwujud sebagai salah satu kota pendidikan di Sulawesi Selatan. Sejak diluncurkannya kurikulum merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng, utamanya kami di bidang GTK, memang sangat merespon baik, terutama mengenai muatan ataupun isi dari kurikulum merdeka ini, di mana kami lihat sangat fleksibel, kemudian luas, kemudian lebih banyak mengedepankan ke bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang lebih memfokuskan ke kebutuhan siswa, kebutuhan murid, sehingga kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng begitu gencar merespon dengan baik program dari kementerian, sehingga semua guru-guru kami, kepala-kepala sekolah, pengawas itu tersentuh dari kurikulum merdeka ini. Menjadikan Sopeng sebagai satu kota pendidikan di Sulawesi Selatan menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan kurikulum merdeka. Program pelatihan yang menyeluruh yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng memberikan pemahaman mendalam untuk memastikan bahwa kurikulum merdeka dapat diterapkan secara optimal. Dengan dukungan yang kuat ini, Sopeng terus bergerak maju untuk menjadi contoh dalam penerapan pendidikan berkualitas di Sulawesi Selatan. Penerapan kurikulum merdeka di sekolah kami itu memberikan dampak positif bagi kami guru-guru di SMP Negeri 2 Batan Sopeng. Dengan kurikulum merdeka, maka kami bisa memahami bahwa pembelajaran bagi siswa itu tidak berdasarkan apa yang diinginkan oleh guru, tetapi apa yang menjadi bakat dan minat siswa tersebut. Perubahan-perubahan positif yang diinginkan dari siswa tentu berasal dari siswa itu sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari guru, karena sebelumnya pasti si guru akan membuat sebuah keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Kami melihat setelah dilaksanakannya pelatihan-pelatihan, banyak output-output yang bisa kita lihat di kepala sekolah. Misalnya, kalau dulunya kepala sekolah hanya melakukan atau menentukan keputusan secara sepihak, sekarang itu setelah dilakukan pelatihan implementasi kurikulum merdeka, kepala sekolah saya lihat mengambil keputusan dengan melibatkan semua warga yang ada di sekolah tersebut. Kemudian di sudut pandang gurunya, saya melihat guru-guru sekarang dengan pengimplementasian kurikulum merdeka memanfaatkan media pembelajaran di kelas itu lebih beragam, utamanya dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng selalu memberikan dukungan dan memberikan ruang yang cukup luas untuk kami di SMP Negeri 2 Batan Sopeng. Dinas memberikan dukungan pengembangan profesional berkelanjutan terkait pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, Dinas Pendidikan memfasilitasi untuk pengembangan komunitas belajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dukungan berikutnya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada guru-guru yang berprestasi yang mampu memberikan inovasi-inovasi pembelajaran baik terkait tentang peningkatan kompetensi guru tersebut juga dalam bentuk
bagaimana memberikan pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik. Pelatihan yang saya dapatkan dari Dinas Pendidikan yaitu pelatihan mengenai IKM. Dan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya. Pelatihan ini membantu saya memahami serta mengembangkan keterampilan bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di dalam kelas dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, dari Dinas Pendidikan sendiri Pak, dukungan yang diterima oleh Dinas Pendidikan di tingkat daerah misalnya ini, itu dalam bentuk apa aja Pak? Di kami itu dukungan dari legislatif terkait dengan penganggaran, kemudian OPD yang terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentu sangat merespon. Ditambah dengan teman-teman dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan sangat membantu kami terkait dengan pelatihan, kemudian narasumber untuk menyukseskan implementasi kurikulum merdeka ini. Mungkin saya tambahkan dukungan dari Kementerian Pendidikan, menurut kami luar biasa. Kami selalu mendapatkan informasi-informasi itu melalui BPPMP. Kemudian kami selalu mengajak guru-guru kami, kepala-kepala sekolah kami, pengawas-pengawas kami untuk mengikuti sesi-sesi webinar yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Nah itu menurut kami merupakan satu bentuk dukungan. Kemudian pihak kementerian sendiri sangat membantu kami dalam mengupayakan pencapaian kurikulum merdeka. Nah ini juga sangat membantu dengan diluncurkannya beberapa episode-episode di Merdeka Belajar itu. Kemudian memotivasi guru-guru kami, misalnya yang ikut guru penggerak, itu kan pendidikannya itu banyak-banyak mengarah ke kurikulum merdeka, sehingga pihak dari kementerian itu memberi kemudahan kepada guru-guru kami, baik untuk mendaftar sebagai guru penggerak ataupun yang mengikuti uji-uji kompetensi yang beralih dari guru ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah beralih ke pengawas. Itu saya rasa merupakan bentuk dukungan yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan. Sopeng memiliki karakteristik yang menarik. Minimal ada 3 hal yang menarik dari Sopeng. Yang pertama, secara historikal, Sopeng adalah Kabupaten Pandrita. Pandrita itu adalah kabupaten yang memasok para penalar-penalar, para pemikir-pemikir. Salah satu kabupaten yang memiliki profesor yang terbanyak di Sulsel. Nah, spirit ini kemudian yang diinterpretasikan oleh pemerintah daerah. Dukungan anggaran, dukungan kebijakan untuk mendorong sekolah-sekolah bertumbuh itu cukup tinggi. Dan yang ketiga adalah Sopeng termasuk kabupaten yang terlibat di sekolah penggerak. Nah, spirit sekolah penggerak ini yang kemudian direplikasi oleh Sopeng, yaitu menggerakkan seluruh pengawasnya untuk menjadi motor penggerak dalam membantu sekolah-sekolah untuk pertama memahami bagaimana kurikulum ini, lalu kemudian melakukan pendampingan dan bersama-sama mengimplementasi di sekolah binaan masing-masing, merefleksi dan terus mereka bertumbuh untuk kemudian melakukan hal tersebut. Ini terbukti kalau kita lihat tingkat adoption rate indeks kurikulumnya antara sekolah satu dan lain kan tidak terlalu jauh. Berarti tingkat pendampingan, pemerataannya itu menjadi efektif karena hal tersebut. Dalam kurikulum merdeka ini kan salah satu bentuk dukungannya kan komunitas belajar Pak ya. Nah,
Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana perkembangan komunitas belajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, Pak. Alhamdulillah sejak Kementerian Pendidikan mensosialisasikan mengenai komunitas belajar, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng itu segera menindaklanjuti, mengumpulkan, mengundang semua penggerak-penggerak komunitas, baik itu Ketua KKG, Ketua MGMP, K3S, MKKS. Kemudian kami meminta mereka membentuk komunitas-komunitas belajar yang masuk didaftarkan di PMM. Nah, itu komunitas belajar itu ada dua, ada komunitas belajar dalam sekolah, kemudian komunitas belajar antar sekolah. Nah, ini dari bentuk dukungan BBPMP juga selalu mengadakan lomba-lomba praktik baik yang di dalamnya mengundang komunitas-komunitas belajar untuk melakukan praktik-praktik baik, berbagi ke teman-teman komunitas belajar lainnya sesuai selatan. Jadi untuk komunitas belajar di PMM sendiri itu rata-rata semua sekolah itu sudah terdaftar di PMM komunitas belajarnya, baik komunitas belajar antar sekolah maupun komunitas belajar dalam sekolah. Di sekolah kami ada komunitas belajar namanya Gempita, Guru Emas Penuh Inovasi dan Kreativitas. Komunitas belajar ini sangat bermanfaat bagi kami karena di sini kami berbagi praktik baik, pengalaman, serta mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kami. Jadi satu kata bahwa komunitas belajar yang ada di sekolah kami adalah sebagai wadah komunikasi bagi kami sesama rekan sejawat. Di dalam Kombel kami pernah mendiskusikan terkait keresahan guru bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, di sini kami kemudian bersama dengan teman-teman dalam Kombel sekolah untuk bersama-sama membuat media pembelajaran dengan menggunakan media Canva. Kami bimbing teman-teman yang belum mahir menggunakan Canva dan akhirnya dia bisa sedikit demi sedikit bisa menggunakan media tersebut untuk membuat media pembelajaran. Menurut saya komunitas belajar baik antar sekolah maupun dalam sekolah sangat penting karena ini merupakan wadah ataupun kolaborasi berbagi praktik baik yang dilakukan oleh guru yang sudah berstatus sebagai guru penggerak maupun guru yang belum berstatus sebagai guru penggerak tetapi banyak melahirkan inovasi-inovasi yang bisa dilakukan di kelas-kelas sehingga ini merupakan bentuk saling berbagi antara mereka baik yang dilakukan di komunitas belajar dalam sekolah maupun komunitas belajar antar sekolah. Komunitas belajar menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung penerapan kurikulum merdeka. Di Kabupaten Sopeng, komunitas ini berkembang pesat, baik di dalam maupun antar sekolah. Melalui komunitas belajar, guru-guru memiliki wadah untuk berbagai praktik baik, mencari solusi bersama, dan meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat kolaborasi antar rekan sejawat, tetapi juga mendorong inovasi yang berdampak positif di kelas. Dengan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan, komunitas belajar menjadi pondasi penting dalam membentuk pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan setiap murid. Salah satu aktor yang sangat menentukan ya keberhasilan pelaksanaan kurikulum itu adalah pengawas ya Pak ya, di samping kepala sekolah dan guru. Mungkin dukungan dari Dinas Pendidikan tadi terhadap peran pengawas yang sekarang itu seperti apa Pak? Kalau peran pengawas sejak berubah dari pengawas pembina ke pendamping itu sebenarnya sangat luar biasa menurut kami karena posisi pengawas sekarang itu bukan dianggap lagi sebagai momot pada saat datang ke sekolah, tetapi dengan peran pengawas sebagai pendamping saat ini
betul-betul mereka mendampingi kepala sekolah, mendampingi sekolah, baik itu dalam hal penyusunan arkas, penyusunan kurikulum, kemudian menindaklanjuti supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga betul-betul sangat membantu sekolah-sekolah, sangat membantu kepala sekolah, guru-guru kami dalam menjalankan tugas mereka di sekolah masing-masing. Dukungan dari Dinas Pendidikan untuk pengawas itu mungkin dalam bentuk pelatihan atau apa, itu seperti apa? Baik, kalau bentuk dukungan dari Dinas Pendidikan sudah dilakukan pelatihan-pelatihan ini malah tiap tahun untuk pengawas kami lakukan di provinsi maupun dilakukan di kabupaten sendiri. Ini tujuannya lebih kepada mereka supaya betul-betul menguasai tugas yang mereka harus lakukan. Jadi untuk lebih meningkatkan kompetensi mereka, utamanya dalam hal kepengawasan untuk mendampingi kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Untuk meyakinkan bahwa sekolah sudah menerapkan kurikulum dengan baik, pengawas koordinator selalu datang memantau secara berkala apakah pelaksanaan kurikulum sudah terlaksana dengan baik di sekolah atau belum. Kemudian dari hasil pemantauan dia berusaha bagaimana menggali informasi apa yang menjadi kendala sehingga kurikulum tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan di sini pengawas memberikan bimbingan bagaimana menerapkan kurikulum. Perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sopeng ini terhadap pendidikan cukup besar begitu Pak ya. Selain dukungan anggaran, mungkin dari sisi apa lagi Pak, mungkin dari pemerintah Kabupaten Sopeng ini Pak terhadap kebijakan Merdeka Belajar, khususnya kurikulum Merdeka ini? Nah, di kurikulum Merdeka bahkan kita sebenarnya di provinsi, di BPMP ya, saya sebagai PIC itu waktu yang di awalnya disebut PMO ya, saya melihat di Kabupaten Sopeng ini ada suatu strategi yang dia lakukan sejak awal, yaitu saya menyebutnya memanfaatkan struktur untuk membangun kultur. Jadi dia struktur dari dinas itu ke pengawas, pengawas kemudian mendampingi sekolahnya, kemudian sekolah ke gurunya, sehingga terciptalah kultur belajar mandiri. Ya, karena memang ini yang sangat penting, saya kira di IKM bahwa guru itu harus memang belajar secara mandiri. Kenapa seperti itu? Karena mendaftarnya mandiri, mesti belajarnya mandiri. Nah, ini yang kita advokasi ke PTK itu, guru ke pengawas dalam pendampingannya itu, agar mereka betul-betul melakukan pelatihan secara mandiri. Tadi Pak Sopian menyinggung tentang pengawas. Menurut Pak Sopian, bagaimana kompetensi pengawas yang ada di Kabupaten Sopeng sekarang, Pak? Saya kira kalau di Sopeng kompetensi pengawas itu sudah cukup baik ya. Tapi bukan berarti bahwa tidak perlu lagi penyegaran. Saya kira secara keseluruhan di Sulsel ini aspirasi pengawas itu memang berharap bahwa mereka juga menjadi prioritas pertama ketika ada kebijakan, ada program baru untuk disosialisasi. Ya, karena masalahnya nanti ketika mereka turun di lapangan, guru sudah tahu, kepala sekolah sudah tahu. Nah, bagaimana mereka mau mensupervisi, bagaimana mereka mendampingi kalau pemahaman mereka ini masih minim tentang itu. Sehingga saya kira secara umum pengawas kita memiliki kemampuan yang cukup, tetapi tentu pada hal-hal baru, program baru, pemahaman baru, tentu harus ada sosialisasi yang dilakukan ke pengawas sehingga betul-betul fungsi pendampingan ini bisa maksimal. Karena sekali mereka nanti mendampingi turun ke lapangan, bukan hanya IKM yang mereka advokasi ke sekolah, tetapi juga PBD, Arkas, program-program lainnya yang tentu menjadi program prioritas kita. Saya kira seperti itu. Kunci keberhasilan kurikulum Merdeka di Sulawesi Selatan, kalau yang kami amati, pertama dukungan dari pemerintah pusat.
platform Merdeka Mengajar menjadi alat bantu pertama bagaimana kurikulum ini dipahami, diimplementasi. Yang kedua, komunitas belajar. Di Sulawesi Selatan, Kombel menjadi salah satu ruang untuk kemudian ekosistem di sekolah, di kelas itu bertumbuh, saling berbagi praktik baik. Pak Sofyan, kalau kita lihat kan pemerintah daerah Kabupaten Sopeng ini sudah cukup masif gitu ya dalam mendukung gitu program-program kebijakan pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan begitu ya. Nah, bagaimana meningkatkan respon positif dari sekolah-sekolah gitu, karena seperti kita tahu juga bahwa garda terdepan pendidikan adalah di sekolah seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi yang pertama memang bahwa ekosistem yang ada di sekolah itu harus berpikir bahwa kita ini adalah suatu sistem yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Sehingga yang harus diciptakan di sekolah itu adalah bagaimana kondisi fisiknya sekolah dulu, dukungan fisik yang kondusif, kemudian bagaimana membangun sosio-emosional di sekolah, kemudian juga tentu lingkungan akademiknya. Karena ketika lingkungan fisik dan sosio-emosional ini belum terbangun, kita langsung ke akademiknya tentu tidak akan maksimal. Nah, sehingga saya kira sekolah harus memiliki yang pertama komitmen yang tinggi untuk memanfaatkan program-program yang dilakukan oleh Pemda di Kabupaten Sopeng ini secara maksimal. Nah, makanya di pelatihan-pelatihan yang dilakukan kemarin itu kita memberi tugas dalam bentuk rencana tindak lanjut. Ya, apa yang harus dilakukan oleh sekolah setelah selesai pelatihan itu. Nah, hal yang pertama dan utama memang kita harapkan dilakukan di rencana tindak lanjut itu adalah sosialisasi internal di sekolah itu tentang materi-materi yang sudah diterima di pelatihan itu. Kemudian nanti melakukan tentu pengimbasan. Ya. Nah, sehingga kita juga harapkan di sekolah itu membentuk dan mengaktifkan Kombel. Sekarang secara umum komunitas belajar itu sudah saya kira signifikan. Bahkan mungkin seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sopeng itu sudah membentuk komunitas belajar. Nah, tinggal aktivitasnya ini. Nah, ini dia yang perlu kita dorong ke sekolah-sekolah bahwa salah satu yang menyebabkan tertinggalnya kita dalam pendidikan itu adalah karena kita malas berbagi. Keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Sopeng dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Di antaranya peran pengawas sekolah yang berfungsi sebagai pendamping utama. Pengawas dengan dukungan pelatihan rutin dari Dinas Pendidikan memainkan peran vital dalam mendampingi dan memantau pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah. Selain itu, evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan juga sangat penting. Proses ini memungkinkan identifikasi kendala dan inovasi secara tepat, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara efektif dan kualitas implementasi kurikulum dapat terus ditingkatkan. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng dalam memantau perkembangan implementasi kurikulum Merdeka itu kami lakukan secara rutin. Pertama dengan mengundang mereka untuk mendengar apa yang menjadi kendala-kendala, kemudian kami juga melihat secara langsung di satuan-satuan pendidikan secara rutin, kemudian kami juga melakukan Zoom baik terhadap semua kepala sekolah untuk mengetahui kendala-kendala ataupun mungkin ada inovasi-inovasi yang mungkin kita bisa bagi, sehingga evaluasi dan monitoring itu selalu kami lakukan rutin terus-menerus.
tahapan pemerintah daerah memajukan pendidikannya itu sejalan dengan fungsi kami ya. Pertama, kita sering mengajak teman-teman daerah untuk melihat hasil pemetaannya. Asesmen nasional adalah salah satunya alat pemetaan yang kita lakukan. Lewat asesmen nasional dan survei lingkungan belajarnya, kemudian disandingkan dengan Darpodik, muncullah rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini menjadi baseline untuk mengidentifikasi kondisi existing dari masing-masing daerah. Nah, setelah teman-teman kabupaten mengetahui baseline-nya, kita kemudian mengidentifikasi karakteristik daerahnya. Tiap daerah tentu memiliki tantangan tersendiri, memiliki keunggulan dan seterusnya. Pendekatan ini yang kami biasa sebut pendekatan asimetris, untuk kemudian masing-masing daerah kita duduk bersama, mendesain, menganalisis kira-kira apa aktivitas benahi yang cocok untuk diterapkan. Nah, setelah didapatkan hasil analisis benahinya, lalu kemudian program itu dijalankan. Ketika simpul anggaran itu ada atau energi itu ada di kami jalankan bersama, dan ketika memang butuh untuk dikuatkan dengan sumber pembiayaan yang ada di daerah, itu dilakukan mereka. Lalu setelah dilaksanakan, kita kemudian melakukan proses evaluasi dan refleksi bersama. Nah, evaluasi itu akan tergambar mana yang sudah terlaksana, dari yang terlaksana ini bagaimana tingkat efektivitasnya, lalu kemudian mana yang terus kita lanjutkan, mana yang kemudian kita berpindah kepada persoalan yang lain. Nah, setelah itu lalu kemudian kita identifikasi yang berhasil, dan biasanya kita berikan apresiasi untuk kabupaten yang memiliki capaian tertinggi sebagai pelecut semangat. Nah, itu yang kita lakukan. Dan kemarin Sopeng di tahun lalu itu mendapatkan apresiasi Merdeka Belajar sebagai kabupaten yang memiliki transformasi pembelajaran yang tinggi. Dampak dari implementasi kurikulum Merdeka di Sopeng. Sejak 2022 sampai sekarang begitu ya, dan semua satuan pendidikan yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, apa yang Bapak lihat perubahan-perubahan di sekolah-sekolah itu, Pak? Iya, karena saya lebih ke teknisnya, kami lebih banyak bersentuhan langsung ke sekolah-sekolah. Dampak yang saya lihat dari kurikulum Merdeka ini utamanya kepada guru-guru kita di satuan pendidikan, itu mereka lebih menguasai sekarang bagaimana teknik-teknik pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Seperti yang dulu di kurikulum sebelumnya bahwa mereka hanya merupakan satu-satunya sumber informasi, tapi dengan adanya kurikulum Merdeka ini memberikan keluasan, kebebasan kepada mereka untuk lebih berkreasi, sehingga betul-betul dampaknya kami lihat di satuan-satuan pendidikan itu terbukti dari peningkatan rapor pendidikan di setiap jenjang. Itu kami selalu evaluasi, kami selalu memantau, juga dibantu dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sopeng mengajarkan kita tentang komitmen kuat dalam memajukan pendidikan melalui optimalisasi penerapan kurikulum Merdeka. Dari pemetaan, pelatihan, hingga pemantauan, setiap langkah berkontribusi pada pencapaian kualitas pendidikan yang lebih baik. Semoga inspirasi dari Sopeng dapat ditemukan di banyak daerah lain di Indonesia. Dan mari kita lanjutkan gerakan Merdeka Belajar untuk membawa pendidikan Indonesia melompat ke masa depan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerhati pendidikan di Kabupaten Sopeng, terutama Pak Bupati, Pak Kadis, dan seluruh jajarannya yang telah bekerja secara serius, terus berinovasi, sehingga Sopeng menjadi salah satu kabupaten yang tingkat pertumbuhan pendidikannya tinggi. Ini dilihat dari rapor pendidikan, dilihat dari bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di daerah tersebut yang memang sangat dinamis dan berterima secara optimal. Sukses selalu, dan semoga Sopeng menjadi miniatur untuk mendorong Sulsel terus bertumbuh dalam mengawal dan melanjutkan Merdeka Belajar.